Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Jamaah subuh yang insyaallah dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu memuji kebesaran Allah, mensyukuri nikmatnya, termasuk sampai detik ini kita masih mendapat nikmat hidup, kesehatan lahir batin, terlebih lagi hidayah, sehingga baru saja kita menunaikan salat subuh secara berjamaah, kita zikir, kita berdoa, kemudian kita duduk, kita tinggal sejenak untuk menambah ilmu kita, untuk mendengarkan tazkirah, pesan-pesan moral, pesan-pesan agama kita. Mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan ini bisa menambah keimanan kita, dan insyaallah kita bisa tergolong menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan salawat bersenantiasa kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Jamaah subuh yang saya muliakan, tema kita pada subuh kali ini adalah ciri kekasih Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin bahwa kita umat Islam, orang beriman, pasti mau menjadi kekasih Allah. Jangankan menjadi kekasih Allah, menjadi spesial di mata orang tua saja itu luar biasa. Menjadi kekasih, menjadi kekasih atasan, menjadi kekasih bos saja itu luar biasa. Apalagi menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Hadir sekalian, yang mana orang yang menjadi kekasih Allah? Saya mengutip surah Al-Baqarah 63, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih, di antaranya adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, mereka yang berjalan di muka bumi dalam keadaan tawadu. Tawadu ini yang pertama. Jadi ciri-ciri kekasih Allah adalah orangnya tidak sombong atau dia tawadu. Bahasa bantaina apakah tunakale. Dia tidak bangga dengan jabatannya, tidak bangga dengan hartanya, tidak bangga dengan penampilannya, tidak bangga hanya karena faktor keturunan, tapi selalu merendahkan diri, dia selalu tawadu di mata orang. Hadir sekalian, bukan hanya Allah yang senang kepada orang yang seperti itu. Kita saja senang kepada orang yang tawadu di depan kita, senantiasa menghargai orang lain. Kita senang sekali melihat orang seperti itu. Dan tidak ada orang yang suka kepada orang yang sombong, yang takabur. Tidak ada orang. Bahkan jemaah sekalian,
tu tampo lagi tandangai na cini punania tau tampo ne apalagi penutan tania tau tampo. Jadi itu nyawa sekalian, ini pertama. Kasih Allah mereka senantiasa tawadu berjalan di muka bumi. Kemudian wa idza khatabuhumul jahiluna qalu salama. Biasa jemaah sekalian dalam pergaulan kita kadang-kadang kita menghadapi orang yang suka menghina, orang yang sombong, orang yang kadang menyinggung, menyindir kita, tapi kekasih Allah itu walaupun disindir, walaupun dia singgung-singgung, dia tidak peduli. Bahkan dia tidak balas kata kasar itu dengan kata-kata yang kasar juga. Dia tidak balas kejahatan itu dengan kejahatan juga. Tetapi qalu salama, selalu mengeluarkan kata-kata yang damai, kata-kata yang menyelamatkan. Ini merupakan ciri-ciri kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hadirin insyaallah dimuliakan Allah. Selanjutnya, yang menjadi kekasih Allah atau ciri-cirinya adalah selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasa dekat. Selalu merasa Allah itu melihatnya, Allah itu mengawasinya. Nah, sekalian, seharusnya seperti itu perasaan kita pada saat menjalankan ibadah puasa. Di sinilah yang saya katakan ada ihsan di dalamnya. Kita puasa seharusnya selalu merasa Allah lihat kita, Allah perhatikan kita, Allah dekat sama kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, kata Allah, katakan kepadanya, sesungguhnya aku dekat. Saking dekatnya Allah kepada kita jemaah sekalian. Di ayat lain dikatakan, wa ana aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepada hambaku itu daripada urat lehernya. Saking dekatnya Allah kepada kita jemaah sekalian. Maka ini yang seharusnya hadir pada perasaan kita saat menjalankan ibadah puasa. Sehingga dimanapun kita berada, dalam keadaan ramai maupun sunyi, selalu merasa diawasi Allah. Kalau perasaan ini yang selalu kita bawa di setiap pekerjaan, di setiap pergaulan, dimanapun berada, insya Allah jamaah sekalian, kita tidak berani lagi melakukan yang haram, melakukan dosa. Kenapa? Karena kita yakin Allah selalu melihat kita. Ini yang seharusnya jamaah sekalian, yang merupakan inti daripada ibadah puasa yang kita lakukan. Selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang saya muliakan. Kemudian selanjutnya, ciri kekasih Allah Subhanahu wa taala adalah selalu mau bercakap-cakap dengan Allah. Bukankah begitu? Penaniat tahu ni orang asingai saingir kesigupa saingir bicara surang anjat tuningaiya. Bagaimana caranya kita bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala? Caranya jemaah sekalian adalah mari selalu membaca kalamnya, membaca firman-Nya, membaca Al-Qur'an. Jemaah sekalian, orang yang sudah merasakan kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hari dia tidak baca Quran, dia pasti gelisah. Gelisah pakasiaka punalalanna tasyallu akan lagi baca Quran. Maka mari kita periksa diri kita jamaah sekalian. Apakah setiap hari kita sempat menyapa, membaca Al-Quran? Atau kadang-kadang Quran hanya dijadikan perhiasan di rumah kita, sudah berdebu tidak pernah dibuka. Bagaimana kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, orang yang selalu membaca Quran jemaah sekalian, yakin dan percaya, hatinya semakin lapang,
hatinya semakin tenang karena dia menjadi ahlul Quran, dia menjadi ahlullah, menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu membaca Al-Quran. Nah jamaah sekalian, di bulan suci Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran. Olehnya itu seharusnya kita tingkatkan waktu kita, tingkatkan kesempatan kita memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan Ramadan ini dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Jamaah sekalian, luar biasa. Karena sering kita dengarkan dari penceramah kita, dari membalik kita, membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan itu pahalanya luar biasa. Satu huruf kita baca 10 pahala. Bukan berarti kita membaca alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi alif lam mim sudah 30 pahala. Bagaimana kalau 1 halaman, 1 lembar, bagaimana kalau 1 juz? Ini luar biasa ya Mas sekalian. Maka mari kita berupaya mendekatkan diri kita kepada Allah, menjadikan diri kita ahlullah, keluarganya Allah di bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak, meningkatkan volume membaca Al-Quran. Hadirin sekalian, gimana caranya? Target bacaan kita, target jamaah sekalian. Kalau bisa setiap waktu salat 1 juz. Setiap hari kita bisa baca 5 juz. Tidak berat itu. Kalau kita target. Kalau kita target bacaan kita jamaah sekalian, maka urusan-urusan lain itu akan kita kesampingkan dulu. Jangan dulu urusi urusan yang lain kalau target kita belum tercapai. Bahkan tidur pun ditunda kalau target kita belum tercapai. Target itu setiap hari. Tidak bisa 5 juz per hari. Ya kita target misalnya 4 juz atau 3 juz. Atau paling tidak 1 juz per hari. 1 juz per hari berarti kita bisa khatamkan. Bisa kita khatamkan 1 bulan satu kali khatam. Ini luar biasa. Apalagi kalau 5 juz per hari, itu setiap pekan. Setiap minggu kita bisa khatam 1 kali. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran, sekali lagi hatinya, dadanya akan lapang. Orang yang lapang hatinya, yang lapang dadanya jamaah sekalian, persoalan-persoalan besar jadi kecil baginya. Tapi orang yang sempit dadanya, persoalan kecil sekali itu menjadi besar bagi dirinya, sehingga kadang dia stres menghadapi hidupnya, karena walaupun persoalan kecil saja sudah sulit bagi dirinya. Tapi orang yang senantiasa baca Al-Quran, hatinya lapang, imannya semakin tebal, imannya semakin tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah senantiasa memberikan solusi baginya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan baginya, Allah jadikan baginya solusi pada setiap permasalahan yang dihadapinya. Jamaah subuh insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, orang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, ada perasaan dalam diri kita, dalam hati kita, merasa senang berbuat baik, dan perasaan susah ketika kita melakukan kesalahan. Itu tanda. Jadi bisa dievaluasi dari kita jamaah sekalian. Apakah kita senang sekali melakukan kebaikan? Senang mendengarkan ceramah, senang melakukan zikir, senang melaksanakan ibadah. Ya, semakin banyak ibadah-ibadah sunnah kita lakukan, semakin tenang hati kita. Semakin banyak rakaat salat sunnah yang kita lakukan, semakin kita puas. Ya, semakin panjang bacaannya imam, semakin kita senang. Semakin lama kita salat tarawih, semakin kita senang. Itu tanda bahwa ada iman di hati kita. Itu tanda bahwa kita disayang Allah Subhanahu wa taala.
Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'minun. Ini kata Rasulullah. Apabila kamu merasa senang dengan kebaikanmu dan susah dengan keburukanmu, dengan kesalahanmu, anta mu'minun, engkaulah orang beriman. Jamaah subuh yang saya muliakan. Selanjutnya, ciri-ciri kekasih Allah Subhanahu wa taala adalah pergaulannya itu selalu bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Pergaulannya di situ. Kenapa jemaah sekalian? Karena memang iman kita sebagai orang awam itu namanya yazidu wa yanqus. Kadang bertambah, kadang berkurang. Kadang naik-naik, kadang menurun. Kadang keluar, kadang masuk. Begitu iman kita. Itu sebabnya ada doa yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Tetapkanlah hatiku di atas agamamu dan di atas ketaatan kepadamu. Itu doanya jemaah sekalian. Pergaulan sangat mempengaruhi iman kita. Makanya kalau kita bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, insya Allah paling tidak kita diingatkan, kita diarahkan ketika akan tergelincir ke jalur kiri, ketika akan tergelincir kepada perbuatan-perbuatan yang salah, kita diingatkan. Makanya perbaiki pergaulan kita. Dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, ketika kita bergaul dengan penjual minyak wangi, kita akan mendapatkan minyak wanginya. Kalaupun kita tidak diberi minyak wanginya, parfumnya, paling tidak kita mencium aroma wangi di situ. Janganlah bergaul dengan pandai besi. Kenapa? Karena pasti kita merasakan panasnya. Kita akan merasakan percikan apinya. Kalaupun tidak, kita akan mencium aroma yang tidak enak di dekat pandai besi. Jemaah sekalian, jadi sekali lagi pergaulan sangat menentukan. Maka di bulan suci Ramadan ini, mari kita perbanyak kehadiran kita di masjid, di mana di masjid ini tempat yang paling mulia, hadir orang-orang yang mulia, hadir hamba-hamba Allah yang soleh. Kita bergaul dengan orang-orang seperti itu, kita mendengarkan siraman-siraman rohani yang bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, bahwa ciri-ciri kekasih Allah Subhanahu wa taala itu sesungguhnya bisa kita rasakan. Bisa kita rasakan. Bagaimana sikap perilaku kita, karakter kita? Apa kita termasuk orang sombong atau kita termasuk orang yang tawadu? Cuma sekali lagi, tidak ada alasan untuk kita sombong. Kesombongan hanya milik Allah. Allah berfirman, Al-kibriya'u ridai. Al-kibriya'u ridai. Kesombongan itu adalah mahkotaku. Hanya Allah yang bisa sombong. Hanya Allah yang bisa merasa memiliki segala-galanya. Hanya Allah. Karena memang dialah yang memiliki segala-galanya. Tapi kita manusia, tidak ada yang kita miliki sesungguhnya. Tidak ada. Apapun sekarang yang kita merasa memiliki, itu hanya titipan Allah. Maka tidak wajar untuk kita sombongkan. Tidak wajar. Kemudian jemaah sekalian, selanjutnya untuk mengetahui diri kita apakah saya ini kekasih Allah atau tidak, maka rasakanlah perbuatan kita. Apa kita merasa senang melakukan kebaikan, atau justru masih malas melakukan kebaikan tapi senang ketika melakukan keburukan, senang terlibat dengan dosa-dosa, masih senang gosip, ghibah dan lain sebagainya. Mari kita kembali mengevaluasi diri kita, jemaah sekalian. Kemudian mari kita senantiasa dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu bercakap, berkomunikasi dengan Allah. Gimana caranya? Perbanyak membaca Al-Quran. Ramadan ini kesempatan emas. Banyak orang yang merindukan Ramadan. Sejak bulan Rajab kita selalu berdoa, ya Allah, berkahilah aku di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sampaikanlah umurku di bulan Ramadan.
tapi ada beberapa hari yang lalu telah meninggal. Ada yang tidak sampai masuk Ramadan, padahal mereka tidak sakit, Pak. Mereka masih muda, tiba-tiba meninggal. Alhamdulillah sekali, ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Engkau beri kesempatan kepada aku untuk masuk ke Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini bisa merubah hidup kita, bisa menjadikan kita naik kelas, menjadikan iman kita semakin meningkat insya Allah. Saya kira itu barangkali yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada barakahnya. Mudah-mudahan kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang maha pengasih, maha penyayang, atau menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wassadah. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Allah.